Setelah 8 bulan pasca Muswil 9, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Aceh, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan akhirnya menetapkan Dr. Amiruddin Idris dan Ilmiza Sa'aduddin Jamal sebagai ketua serta sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah P3 Aceh periode 2001-2026. Ini berdasarkan surat keputusan nomor 0370-SK-W-12-2021 tanggal 17 Desember 2021. Sayangnya, rentang waktu tersebut ternyata tak cukup cermat dan jeli bagi formatur untuk menyusun komposisi kepengurusan, terutama pada posisi majelis syariah dan majelis pakar. Bayangkan, belum lagi stempel kering, SK tadi terpaksa harus diubah. Ini terkait masuknya 14 nama aparatur sipil negara atau ASN sekelas guru besar dan doktor sebagai majelis syariah dan majelis pakar, sehingga dinilai menabrak aturan yang ada. Ironisnya, tak hanya satu, tapi ada 14 nama. Karena itu, secara logika, tentu semua ini terjadi tidak secara kebetulan, tapi sudah melalui proses panjang. Reaksi kemudian muncul setelah menuai tanda tanya publik, sebab ada aturan yang dilanggar dari para SN tadi. Selain itu, mereka pun mengaku tak dihubungi saat namanya ditambalkan pada partai berlambang Ka'bah ini. Sadar ada yang tidak beres, 1 hari kemudian Amiruddin Idris memberi klarifikasi kepada media pers. Katanya, sebagian besar yang dia kenal sudah dia hubungi dan minta maaf atas kesalahan ini. Saya buat surat ke DPP. Begitu, kata Amiruddin Idris, Ketua DPW P3 Aceh, periode 2001-2006 kepada media pers, termasuk Modus Aceh.co, Jumat 21 Januari 2022 melalui sambungan telepon seluler. Penjelasan itu disampaikan anggota DPR Aceh fraksi P3 ini mensikapi kekeliruan dengan masuknya sejumlah nama aparatur sipil negara atau ASN dalam jajaran Partai P3 Aceh. Sekilas memang biasa saja, apalagi sederet nama guru besar dan doktor tersebut sudah diusulkan untuk dihapus atau hilangkan. Hanya saja menjadi serius secara aturan, sebab ASN memang tidak dibenarkan untuk menjadi anggota dan pengurus partai politik. Ini sesuai peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2004 tentang larangan pegawai negeri sipil terlibat menjadi anggota partai politik. Pada pasal 2 misalnya menyebut pegawai negeri sipil dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Selanjutnya, pegawai negeri sipil yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil. Pada pasal 3 ditegaskan, pegawai negeri sipil yang akan menjadi anggota dan atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil. Yang jadi soal kemudian adalah, apakah penempatan sejumlah nama tadi hanya kebetulan atau memang ada proses komunikasi sebelumnya, sehingga baru heboh setelah mendapat sorotan dari media pers. Ketua DPW P3 Aceh, Dr. Amiruddin Idris mengaku, masuknya nama-nama tadi merupakan usulan dari teman-temannya. Itu sudah terjadi sejak 7 bulan lalu. Ini bermakna memang sudah direncanakan sejak awal, alias tidak secara kebetulan. Amiruddin mengaku beberapa tahun silam Dewan Pakar dibolehkan dari unsur ASN aktif
Inilah yang kemudian membuat pihaknya lupa menyesuaikan dengan aturan yang kini sudah berubah. Begitupun Amiruddin tetap berkilah. Berbeda dengan pengurus lainnya, Dewan Pakar hanya sesekali diundang untuk memberikan masukan dan pemikiran, sebab mereka adalah orang-orang pintar. Alasan Amiruddin memang tak salah. Lihat saja Profesor Afridar. Dia adalah mantan rektor Unimal yang kini mengabdi di Universitas Syah Kuala atau USK Banda Aceh. Saat ini, Profesor Afridar juga tercatat sebagai rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia atau UNIKI Biren milik Amiruddin Idris. Jadi wajar saja jika dia tak bisa lepas begitu saja dengan Amiruddin. Ada juga nama Dr. Muhammad Haikal, akademisi Unimal Loksmawe. Disebut-sebut Haikal memang satu gerbong dengan Profesor Afridar. Sebelum menjadi ASN, Haikal memang dikenal sebagai kader P3. Sementara itu, ada juga nama Dr. Hendra Shah, dosen UIN Araniri Banda Aceh. Dia memiliki kedekatan dengan Musanif, mantan anggota DPR Aceh dari P3. Lantas bagaimana dengan nama Profesor Dr. Haji Warul Walidin, Rektor Universitas Islam Negeri UIN Araniri Banda Aceh? Inilah yang masih menjadi misteri. Tapi sejumlah sumber mengungkap, guru besar ini tak bisa lepas dari P3. Karena naiknya dia sebagai rektor, ada andil DPP P3. Lepas dari semua itu, Amiruddin Idris kemudian bergerak cepat dengan mengusulkan ke DPP P3 untuk mengeluarkan nama-nama tadi dari kepengurusan karena diakui telah melanggar aturan. Kecuali itu, Amiruddin juga mengaku sudah menghubungi beberapa di antara mereka untuk meminta maaf. Terkait pengganti, Amiruddin mengaku sedang membicarakannya. Baca modus baru lurus. Jika mengacu pada aturan, kata dia, jumlah anggota Majelis Pakar dan Majelis Syariah fleksibel adanya. Dewan Pakar tidak disebutkan berapa orang. Kalau tidak ada pun tidak masalah. Kalau ada pengurus lama yang masih ingin berkontribusi, ya silahkan, ajak Amiruddin. Pertanyaan kemudian adalah, semudah itukah? Ini pula yang patut dipertanyakan. Alasannya amat sangat janggal rasanya bila elit P3 Aceh dan DPP P3 di Jakarta tidak mengetahui aturan tersebut. Apalagi Amiruddin Idris sendiri berlatar belakang akademisi sebelum terjun ke ranah politik. Amri N. Ali, salah satu unsur formatur mewakili DPW P3 Aceh mengaku, usai muswil beberapa waktu lalu di Banda Aceh, dirinya hanya 2 kali mengikuti rapat penyusunan pengurus. Selanjutnya, semua proses dilakukan di Jakarta. Saat pembahasan, ungkap Amri, nama-nama tersebut memang tidak ada. Karena itu, dia mengaku tak tahu dan mengerti mengapa nama-nama tadi masuk begitu saja. Padahal jelas itu tidak sesuai aturan. Amri sendiri memang sempat digadang-gadang sebagai ketua DPW P3 Aceh periode 2001-2026. Begitupun setelah melalui proses tarik-menarik yang cukup alot hingga menghabiskan waktu 8 bulan, nama Amri akhirnya terhempas. Sumber media ini di internal P3 Aceh mengungkap, terdepaknya Amri tak lepas dari bergabungnya 2 kekuatan, yaitu Blok Anwar Idris bersama Iliza Saaduddin Jamal.
Keduanya anggota DPR RI fraksi P3 dari Dapil 1 dan Dapil 2 Aceh hasil Pileg 2019 lalu. Salah satu celah tumbangnya AMRI disebut-sebut terjadi pada paruh akhir penentuan. Mantan Ketua DPW P3 Aceh ini diterpa isu tak sedap terkait persoalan pernikahan sirinya yang terkuak ke permukaan melalui media pers. Lalu keduanya sepakat untuk saling mengisi. Anwar Idris menempatkan adiknya Amiruddin Idris sebagai ketua, sementara Eliza mengusung abangnya Elmiza sebagai sekretaris. Jadi klub sudah. Di sudut lain, Wakil Ketua DPW P3 Aceh Haji Musanif kepada media pers menyampaikan, partai politik manapun tentu membutuhkan masukan pemikiran ulama, tokoh, cerdik pandai, dan para akademisi. Alasannya, karena partai adalah wadah penjaringan aspirasi segenap lapisan warga negara, baik secara resmi atau tidak. Begitu juga halnya dengan P3. Soal masuknya sejumlah nama ASN tadi, menurut Musanif, karena memang ada kedekatan emosional dengan para pengurus, dan mereka memiliki pandangan yang luas terhadap politik Islam. Namun, kalau memang tidak memungkinkan secara aturan maupun etik, sebut Musanif, mereka pun telah mengirim usulan revisi SK kepada DPP P3 di Jakarta. Semudah itukah? Entahlah. Yang pasti, publik di Aceh punya penilaian sendiri. Setidaknya, inilah dagelan tak lucu di pentas politik P3 Aceh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.